kebijakan ini sudah bermasalah. Artinya berpotensi melanggar hak anak. Rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Dihenti sementara sampai ada evaluasi. Saya hanya bisa komentar kalau saya sudah boleh melihat ke dalam. Secara langsung? Ya. Habis asar itu langsung belajar formal. Dari sekolah. Ya. Oh iya iya. Oh iya, dapat belajar. Rata-rata tuh kelas berapa itu tuh? Kantin dibuka, duitnya di mana? Dikasih sama Pak Sekda. Ke Pak Dedi dikasih. Buat jajan. hiji ge maung. Tapi di barak resepnya. Suka banget malahan. Suka banget ya. Sore. Jabar istimewa luar biasa, tetap semangat, aura. Anak kita perlu cinta kasih, anak kita perlu tindakan, bukan hanya sekedar hayalan atau kajian. Yo, Mang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu Bolos si Pakun tuh lagi mau bobo topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Sedih People. Ini KPAI menikekeh minta program barak teh di stop dulu untuk dievaluasi. Itu di stop sementara judulnya mah ya, tapi ya tetap di stop gitu. Iya. Untuk dievaluasi yang nggak tahu sampai kapan bisa lanjut lagi gitu. Semalam ada di TV One update terbaru tetap minta seperti itu. Tadi paginya di FYP nih si Abdul ada salah satu siswa lulusan barak itu yang speak up terkait gimana sih mendapatkan perlakuan seperti apa di dalam barak teh nih. Ini kita meluncur dulu nih. Cus. Ninyo. Menikekeh dari TV One, KPAI terkait pendidikan di barak, kebijakan ini bermasalah dan anak diancam tidak naik kelas katanya Maya. Kita lihat kayak gimana sih komentar statement terbaru dari KPAI ini, ceki-ceki. Play. Silakan, Bung Jasra Putra dikomentari. Masa orang ketagihan pengen memperbaiki mental, karakter dihambat sih? Ya, makasih Mas. KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program barak ini mendatangi langsung. Ke barak? Ke barak. Mantau baik langsung. Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Ya. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar. Di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak. Kemudian mendiskriminasi anak dan bahkan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program ini. Nah, dan oleh sebab itu setelah kita coba lakukan kajian. Jadi one way aja, satu arah aja semua begitu? Ya pokoknya harus ikut gitu ya. Dan bahkan temuan kita dari 90 anak yang mengisi angket di 2 lokasi ini, 6,7% tidak mengerti dan memahami kenapa dia masuk ke barak militer ini. Waduh. Ini di 2 lokasi itu gitu ya. Kemudian kita katanya anak-anak bermasalah katanya. Kemudian kita lakukan pertanyaan mendalam, kita ambil sampling gitu ya. Pak, Kak, kami waktu itu panggil antara kakak dan adik. Kak, kami kalau tidak ikut diancam untuk tidak naik kelas. Jadi dari sisi proses saja di awal, ini terlepas dari baraknya gitu ya. Kebijakan ini sudah bermasalah. Artinya berpotensi melanggar hak anak. Terutama prinsip non-diskriminasi. Kemudian yang kedua prinsip partisipasi anak. Yang di mana kita sudah meratifikasi konvensi hak anak. Sudah punya undang-undang pelindungan anak, undang-undang dasar kita. Kita bersetuju di 190 negara bahwa satu, bagaimana memastikan prinsip non-diskriminasi, baik itu dari sisi suku, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, gitu. Dan termasuk juga pendapat anak, gitu ya. Dan dari kajian kita ini ya mengkonfirmasi itu. Nah, kemudian yang kedua, pelibatan orang tua atau katakanlah tanda tangan orang tua setuju itu sudah di akhir, gitu. Ketika BK merekomendasikan, ketika BK sudah mencek kesehatan anak, lalu orang tua tanda tangan gitu. Nah, ini saya kira bermasalah dari awal gitu. Jadi dari sisi proses perencanaan saja program ini adalah bermasalah. Nah, oleh sebab itu peran kami kedua adalah memberikan masukan kepada Pak Gubernur agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Dihenti sementara sampai ada evaluasi. Itu satu hal, Mas Fadli. Ketagihan kok mereka kok dihentikan? Ya, saya terbayang tahun 2000 ya ketika pemerintah bersama-sama memasukkan anak ke lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Karena ada kebijakan subsidi BBM waktu itu, maka semua orang mendirikan panti asuhan.
tapi toh tidak menyelesaikan masalah saja anak-anak yang ada di dalam lembaga. Gitu. Oke. Poinnya adalah kita harus tak pahami bahwa setiap anak berhak dekat dengan keluarga, diasuh oleh keluarga, dan hampir semua anak yang masuk ke barak militer adalah problem keluarga kok. Kok nggak keluarga diselesaikan gitu ya? Oke. Nah, oleh sebab itu ini salah satu rekomendasi kita. Oke. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Sebenarnya kan menariknya ya dipersimpel gitu ya. Sebenarnya masalah keluarga kan seolah-olah jadi itu lebih simpel gitu kan. Tapi tidak ada langkah konkretnya untuk menyelesaikan hal yang katanya simpel itu gitu. Ya tapi mau gimana juga kan hanya pengawasan ya. Iya. Tapi itu pertanyaanku, kalau dihentikan sementara untuk dievaluasi itu kira-kira sampai batas waktu yang kapan gitu. Pasti dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan gitu. Nanti ujung-ujungnya kelewat, nggak jalan lagi gitu. Ini sekarang nih lagi jalan terus nih, udah angkatan kedua gitu, gelombang kedua udah mulai lagi gitu, berproses itu, tolonglah. Terus kalau evaluasi mah ya menurutku nggak tahu ya, ini kan memang ya netizen biasa. Menurutku langkah yang tepat harusnya seperti ini nih, harusnya nih Nyo, kita meluncur dulu nih. Cus. Nih Nyo, tadi pagi ada program FYP atau For Your Pagi dari Trans 7 gitu ya, mengundang Kak Seto dan salah satu lulusan siswa barak militer. Untuk ditanya nih, Kak Seto yang udah terjun ke sana, gimana point of view-nya, kurangnya apa, kelebihannya apa, termasuk siswa lulusan juga. Ditanya kegiatannya ngapain aja, bener nggak sih isu selentingan soal ABCD di sana, sama kamu diperlakukan seperti apa. Kan ini harusnya evaluasi teh kan. Betul. Seperti ini ditanya, nanti poin ini kurang, oke ditambahin. Tapi sayangnya melakukan ini justru malah TV gitu. Kita lihat kayak gimana Nyo, ceki. Play. Sensor Media Barat kali ini bersama kita ada Kak Seto, tepuk tangan dong buat Kak Seto. Kak Seto. Makasih loh Kak. Kita manggil kakak terus, ya terus aja kakak ya. Jadi sekarang Kek Seto. Kakek. Ini masih ramai kan tentang program pendidikan anak nakal. Nah, Kak Seto kita bahas KDM. Nah, menurut Kak Seto gimana? Kita lihat videonya dulu. Kita lihat videonya ini. Video Kak Seto ke barak. Ayo. Kak Seto mau Gimana Kak Seto? Ke sana dalam rangka diundang atau pengen melihat secara langsung dari pihak Kak Seto sendiri? Iya, saya lebih sebagai tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang. Waktu itu ada pembicaraan melalui televisi, saling jauh-jauh. Nah, saya pertama kali bicara di sana diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Itu yang menjelaskan kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat begini-begini. Lalu saya bilang, saya hanya bisa komentar kalau saya sudah boleh melihat ke dalam. Secara langsung. Ya. Akhirnya pergilah ke sana. Ya, tapi sebelum itu kemudian dia minta izin dulu sama Pak Gubernur. Tiba-tiba Pak Gubernur langsung menemani saya. Apa yang dilihat oleh Kak Seto di sana? Ya, akhirnya saya. Sebentar dipotong. Kayak gini, proaktif, follow up gitu, nggak perlu sosok nunggu diundang gitu. Silakan undang saya, baru saya mau ke sana gitu. Diundang, nunggu diundang, tapi udah ngomentarin, ke sana juga belum, tapi udah ngomentarin. Ini contoh Kak Seto ini follow up, dia proaktif. Saya bisa komentar kalau saya diundang ke sana gimana gitu. Ayo. Saya bisa ke sana nggak kira-kira gitu kan. Akhirnya ya udah proaktif, dia minta gitu. Bukan aku nunggu diundang baru ke sana. Bukan kayak si anak mami itu liar. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi saya bilang saya besok akan datang. Jadi waktu itu sudah siang, menjelang sore saya bilang besok akan datang. Nah, saya datang dan saya melihat semua daripada saat mereka sedang dengan gembira meneriakkan yel-yel dengan gaya seperti maung. Dan kemudian saya diizinkan juga boleh masuk ke kamar anak-anak, kamar mandinya dan sebagainya. Dan kemudian di suatu tempat yang terpisah, saya tanya kepada mereka satu persatu, kalian cita-citanya mau jadi apa? Coba, ada yang siapa yang menjadi dokter? Beberapa dokter. Siapa yang menjadi lawyer? Siapa yang menjadi YouTuber? Dan sebagainya. Terakhir, siapa yang mau menjadi anggota TNI? Itu sekitar 75% angkat tangan. Wow, kenapa mengenal secara langsung justru? Beberapa hari di situ, langsung kok tiba-tiba, ya sekarang ternyata menyenangkan, menjadi lebih percaya diri, lebih sehat, lebih teratur hidupnya dan sebagainya. Gue gampang terharu emang ya, tapi itu terharu banget loh. Jadi anak yang dicap nakal, tiba-tiba
bisa jadi berbakti pada orang tua. Maka mereka butuh dibimbing dan diperhatikan sebenarnya. Iya. Jadi hasil kunjungan tamu tak diundang itu, kesimpulannya ternyata itu kegiatan yang cukup positif ya. Positif, tetapi ini kan sementara. Keluarga harus benar-benar punya perhatian, menghargai perbedaan setiap anak-anaknya. Ya, jadi pendidikan formal, begitu. non formal dan informal itu harus kerjasama semuanya. Betul, betul. Tapi kalau Virus sama Sony, kalau anak-anak gimana ngajarin ke anak-anak nih? Terus tiba-tiba kalau suatu hari anaknya udah gede masukin ke barak, kalau perlu kenapa enggak? Ya, kalau selama itu memang buat sesuatu hal yang baik dan positif, hasilnya nggak jadi masalah gitu. Tapi yang paling terpenting kan, misalkan pemerintah punya program seperti itu, orang tua juga harus ikut mengajarkan anak-anaknya di rumah. Jadi jangan hanya pemerintah aja. Betul, tadi sekolah iya, lingkungan iya, benar, pemerintah Kak Seto benar banget. Kita akan lihat video suasana di barak ya. Ya ini dia nih. Tuh, langsung bertugas menjadi pengibar bendera loh. Ya. Baik nggak mereka yang dianggap begajulan nggak bisa diatur, justru jadi teratur dan tertib itu dalam waktu yang cukup singkat itu ya Kak Seto ya. Dikasih kepercayaan itu penting ya. Kak Seto kan berhadapan dengan begitu banyak. Sorry dipotong. Tuh, dengar nggak dari Irfan? Luar biasa tuh. Kalau kita flashback kemarin-kemarin kan sempet tuh ada orang yang ngomong, nanti mereka keluar akan dicap sebagai apa? Anak nakal, lulusan barak militer gitu kan, yang kayak gitu-gitu ya. Balik lagi yang aku bilang persepsi. Kalau orang udah negatif mah mau gimana juga pasti ngecapnya negatif. Betul. Ini ngelihat wah gila yang sebelumnya dicap punten anak nakal gitu kan. Dikasih kepercayaan, yuk bisa berubah. Akhirnya dikasih kepercayaan lebih, yuk bisa nih turun di baris berbaris ngibarin bendera gitu. Malah respect. Iya. Jadi kesimpulannya persepsi itu ya gimana orangnya gitu. Betul. Berarti ya yang kemarin ngomong begitu mah ya dia udah kadung negatif. Iya, udah pikirannya jelek ya bakal jelek aja seterusnya gitu. Liar si Irohma. Lanjut lagi. Lanjut. Tuh, langsung bertugas menjadi pengibar bendera loh. Ya. Baik nggak mereka yang dianggap begajulan nggak bisa diatur, justru jadi teratur dan tertib itu dalam waktu yang cukup singkat itu ya Kak Seto ya. Dikasih kepercayaan itu penting ya. Kak Seto kan berhadapan dengan begitu banyak anak-anak Indonesia. Ini apakah bisa menjadi sebuah proyek percontohan juga buat daerah-daerah yang lainnya menurut Kak Seto? Iya, artinya setiap gubernur kan juga punya policy kebijakan masing-masing. Misalnya gubernur Jakarta punya ide mengajak anak ke perpustakaan. Boleh-boleh saja. Sejauh itu memang membuat anak senang, anak percaya diri dan sebagainya. Tapi hari ini luar biasa, nggak cuma pakar anak. Sekarang kita juga kedatangan tamu spesial. Ini anak yang ikut langsung program barak militernya. Bersama dengan Bapak tercinta. Benar. Pak Hadi dan Abdul. Yo. Woi, oh iya jagoannya. Pak. Yap. Gimana ya? Sok mangga calik mangga. Sini geser sedikit. Oke. Nah, gitu. Anda dikit artis. Ada dia baca, jangan habis calik manganya. Ya Abdul. Abdul ya. Abdul. Coba ini dulu. Hoi, gimana kalau bisa? Hoi. Nah, yang tadi baung gitu. Ya. Siap aja dulu deh. Nah. Sok, gas. Siap. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Bunyi. Siapa kita? Kami, kader bangsa, berjiwa Pancasila. Gali potensi, meraih prestasi, bisa. Aura. Tapi waktu itu ingat gak kamu tadi masukin barak gara-gara apa? Siapa mau cerita? Bapaknya atau budakna? Kenapa dia abiskin ke barak kurang? Gara-gara soleh yang tertunda. Oh soleh. Contoh ada kumaha? Kata-katanya bagus. Jadi yang emang umum ya. Ya. Itu dia kalau malam main game online. Sampai pagi. Main game sampai pagi. Sekolah. Dia pergi sekolah. Tapi nggak nyampe. Kalau emang dia juga tidur, mabal. Oh, gara-gara main game online. Dapat laporan di sekolah gitu. Sering dipanggil ibunya. Terus? Jadi ibunya sering vertigo itu kalau itu dulu tuh. Maka pas ada program KDM, langsung dengar serta-merta menyerahkan anaknya. Enggak. Saya kan dulu kan belum ada sosialisasi ya, masih itu. Begitu saya lagi dinas, istri juga di luar kota, kakaknya telepon, Pak, si Abdul dibawa ke guru terus dibawa ke tentara. Drop, saya langsung begitu ditarik,
bahasa Sunda. 2 hari saya ke sana, tapi dianya malah bukannya kebayang nih dia lagi nangis, lagi sedih gitu ya. Tersiksa. Kebayangnya teh. Datang dia senyum. Kamu kan dikirim ke sana, bertemu dengan teman-teman kamu yang lain. Yang mungkin punya hobi sama, karakter sama, mirip mungkinnya. Rata-rata begitu. Pertama pas datang tuh rasanya gimana? Awal datang. Awal datang ke sana kaget. Kayak masih belum terima lah. Tiba-tiba diambil ke barak gitu. Jadi yang nyerahin itu guru? Ya guru. Dari sekolah kamu ada berapa orang? Ada 5 orang. Kata kayak kamu semuanya? Iya, masuk ke barak. Ngarelu di situ teh, ngeluh. Hanya orang masuk barak, nulain tuh. Kenapa yang lain masuk? Kenapa kita masuk barak yang lain enggak? Terus? Tah, habis itu teh, ya udah we lah, jalani. Jalani. Terus? Hari kedua, kita teh mulai di situ udah mulai terbiasa. Terbiasa lah. Terus senangnya tuh pas hari kedua udah mulai seneng? Enggak. Pas minggu kedua senangnya baru. Jadi kegiatannya itu apa aja? Bangun jam berapa? Bangun jam 3. Jam 3 persiapan. Mamam tuh. Persiapan buat apa? Salat, subuh. Kita beres-beres kasur. Terus mandi. Berangkat kita langsung ke masjid. Itu salat subuh. Kita lanjut baris lagi. Langsung ke lapang senam pagi. Jam berapa itu? Jam 5. Jam 5 udah senam. Seger. Nah, habis jam 5 kita senam tuh sampai jam kurang lebih jam 6-an lah. Langsung persiapan sarapan pagi. Itu paling senangnya. Sarapan pagi seneng. Enak makanannya? Enak bisa. Benar maksudnya. Ini penting ditanyain soalnya terus. Enakan di rumah apa di sana makanannya? Di sana. Bapak aja malu. Habis sarapan tuh langsung kita persiapan buat apel pagi sekitaran jam 7 lah. Lanjut PBB. Baris berbaris. Sampai siang? Sampai jam 10. Panas tanya. Tapi sehat. Tapi sehat. Dan tadi positif terus. Tuh kan. Tuh kan dari tadi positif terus yang pagi ngantuk ya enggak seger gitu. Seger. Ini siang panas ya enggak tapi sehat gitu. Padahal kan. bisa banget kalau misalnya mau ngeluh, iya panas banget, mana dijemur gitu kan bisa banget gitu. Betul. Jadi positif vibe sekarang. Terus juga tadi nih seorang Abdul yang notabene setelah aku cek keluarganya bisa dibilang ya cukup berada gitu, mengakui wah ini makanannya enak banget, bergizi banget. Apalagi siswa-siswa lain yang ternyata bukan dari kalangan keluarga berada gitu, yang jarang nemuin makanan enak bergizi teh. Tuh coba dengerin, coba tolong. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Habis itu lanjut lagi pindah ke aula materi bela negara. Oke. Jam 12-nya sholat duhur. Iya, habis itu? Habis sholat duhur, langsung makan siang. Enak? Wah, lebih enak makan siang. Ayam, telur, nasi, rolade, sayur, susu. Kalau di rumah? Kalau di rumah nggak tentu. Nggak tentu. Terus makan siang. Habis makan siang kita waktu minggu pertama kan habis makan siang tuh biasanya lanjut materi lagi di aula. Kalau minggu kedua itu udah boleh tidur siang. Ya dikasih waktu 1 jam. Karena waktu itu sempat minta ke Pak Sekda minta waktu istirahat 1 jam, dikasih langsung. Oke. Jadi diperhatikan juga kalau ada pendapat dilakukan, dilaksanakan terus. Tuh kan, tadi bilangnya kan satu arah aja gitu. Nah ini barusan dijelasin nih. Jadwal ada berubah karena ada kesepakatan para siswa untuk sepertinya terlalu lelah nih, jadi minta istirahat 1 jam setelah makan siang. Akhirnya dari berapa jam 1 gitu istirahat gitu ya sampai jam 2. Ini ada diskusi, hei bapak yang tadi kepai kumaha tuh. Jadi kayak ada apa misalnya siswanya pengen apa itu nggak langsung ditolak mentah-mentah, dipikirin dulu diskusi. Ini masuk akal nggak ya gitu. Kalau misalnya oh iya masuk akal ya udah gitu. Betul. Dan aduh ini sebenarnya pukulan banget nih, harusnya yang mengundang mencari tahu itu kan dari pihak sana yang katanya tugasnya mengawasi, mengevaluasi dan segala macam. Ini TV loh yang ngundang loh.
nyari tahu kayak gimana sih di sono, emang bener nggak sih yang di luaran ada yang menyebut wah satu arah disiksa ini. Nih tolonglah ya undang harusnya teh coba yang kayak gini, evaluasi kan ini masuknya kan. Coba tuh ada Kak Seto juga tuh kayak gini contoh. Terus bisa juga ditanya kan kalau misalnya udah oke, selama ini menurut kamu apa sih yang kurang di sana gitu, bisa banget kan. Tolonglah antong ngeri wahaya tuh Hiro. Lanjut lagi. Lanjut. Habis asar itu langsung belajar formal dari sekolah. Oh iya. Oh iya, dapat belajar. Rata-rata tuh kelas berapa itu tuh? Rata-rata kelas 10 sama kelas 11. Oke, maghrib, sholat, terus makan malam. Makan malamnya apa? Makan malamnya nusuk itu ngebijakeun. Enak. Tidur jam berapa? Tidur 8, 9. jam setengah 9 habis apel malam. Wow. Tapi intinya ngangenin nggak? Ngangenin banget. Dulu sebelum masuk barak ada cita-cita nggak dulu sebelum masuk barak? Dulu sebelum masuk barak teh cita-cita teh kayak apa ya? Nggak terpunggung gitu. Nggak jelas. Sekarang sudah masuk barak 18 hari saja sudah punya cita-cita. Punya. Apa? Tentara pasti. Jadi pengen jadi tentara? Iya, siap. Bisa jadi seperti Pak Prabowo begitu? Wah, mantap. Nah, Pak sebagai orang tua mau mengucapkan apa kepada Kang Deddy? Assalamualaikum Pak Deddy, Pak KDM, Gubernur Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas program yang dulunya kita rewas, yang dulunya kita kaget. Ternyata, wah mantap. Itu Kang Deddy kalau malam suka datang. Ya, suka datang. Sama sekdanya itu datang. Hatur nuhun Kang Deddy, sekali deh Kang Deddy. Hatur nuhun pisan. Iya. Kang ngontrol makanan Pak. Oh gitu, secara langsung. Ya karena makanan penting. Gitu. Jawab, iya benar. Kalau ada request dari di anak, tambah susu ditambah susu. Oh gitu. Iya. Kan yang kayak gini-gini gak ke-expose karena memang nggak di-expose sama Kang Deddy tuh, diem-diem malam tuh selalu datang, selalu ngecek kondisi makanannya gimana nih. Tuh kan. Sempat waktu itu doang yang susu nih kurang nih, tambah gitu. Mungkin itu yang Kang siang. Deddy, yang siang. Kalau malam kan nggak pernah di videoin juga kan. Nanti diungkap lagi di next videonya. Sekalian juga tadi mungkin Santai People pada penasaran makan malam, kata si bapaknya udah jangan dibilangin, malu gitu. Emang perbandingannya seperti apa? Ada di next video di Irfan diundang lagi untuk karena mungkin di sini keterbatasan durasi gitu kan sama pembahasan mungkin ada beberapa yang mungkin disensor. Nah di next videonya lebih dar-der-dor lagi nih. Tolonglah meluncur. Nio, di channel The Hakim Story ada 2 video. Ada yang pertama dan ini yang kedua nih, yang judulnya Cium Kaki Ibu Setelah Masuk Barak Militer. Kang Deddy Mulyadi terharu. Ini soal makan malam yang tadi tidak sempat dibahas karena mungkin bapaknya malu. Aduh di TV ketahuan, makan di rumah tidak nentu katanya ya. Ini dari menit 6.13, ceki-ceki. Play. Makan malam, kita temanya makan aja terus. Makan malam nambah spesial, makan malam lengkap semuanya, makan malam. Jadi Bapak Sekda ini ke malam sudah datang, ngecek langsung. Datang, Pak Sekda datang juga. Datang, kadang-kadang Pak KDM yang mungkin silent ya, datang, periksa. Kang Deddy suka datang juga. Malam-malam. Jadi mantau, emang benar-benar nggak dibiarin kita teh. Benar-benar dipantau. Makan malam apa menunya? Makan malam teh campur telur, ayam. Telur pagi, telur siang, telur malam, telur. Mana teh bisul di situ? Biji kan. Biji. Telur, ayam. Terus teh rolade lagi, terus kadang katsu. Terus bonusnya itu setiap sore, setiap habis belajar formal itu nggak dikasih, kan Pak Deddy teh nanya sok cenah mau makan apa. Ada yang ngomong nasi padang, ada yang ngomong sate, terus roti bakar, martabak, terus teh mie ayam, semuanya. Tapi langsung dikirim beneran. Langsung sorenya datang, kirainnya bercanda kan. Sorenya datang, misalkan hari Senin nasi padang, hari Selasa mie ayam setiap sorenya teh. Belum makan, belum snack. Gimana gak 10 kilo naik? Beneran? Beneran, gak bohong. Berarti emang happy jadi sama itu? Happy. Tapi fisik, kedisiplinan diajar. Ya. Tapi gizi diperhatikan. Diperhatikan banget. Jadi pengen ngulang lagi dong sebetulnya. Oh, ulah. tapi setiap sebulan sekali kan ke sana. Oh gitu. Tapi nggak selama ini, cuma 2 malam. Kok tidur jam berapa jadinya? Di sana waktu pertama mah 9:30.
Tapi kan ngomong ke Pasekda ya, aku teh minta istirahat sama kegiatannya jangan terlalu padat. Jadi dikasih jadi selesai apel. Kamu yang ngomong ke Pasekda, kamu kena paling vokal di antara semua seangkatan teh. Kan disuruh sama pelatih teh kalau misalkan Pasekda sama Pak Dedi datang, kalian minta apa aja cenah. Pasti diturutin cenah. Tapi jangan yang aneh-aneh cenah. Terus kamu tunjuk tangan. Aku teh angkat tangan pas ada Pasekda teh. Sama kebetulan ada komandannya juga di situ, Komandan Dodik. Terus aku bilang sama temen teh, Pak, minta waktu istirahat 1 jam aja nggak apa-apa kata. Turunin ke jam 7 Jadi jam 12 teh habis sholat duhur teh dikasih waktu 1 jam itu. Gara-gara kamu yang minta dikasih bobok siang. Ada tidur itu tuh? Ada yang tidur, ada yang main. Tapi yang penting istirahat. Istirahat terus minta kantin tolong dibukain langsung koperasi gitu. Kantin dibuka, duitnya di mana? Dikasih sama Pasekda. Ke Pak Dedi dikasih. Buat jajan. Hiji ge maung. Dikasih 50.000. Sehari? Lumayan. Enggak, seminggu. Seminggu? Tapi lumayan lah. Iya lumayan. Dari sana mah tuh apanya udah makan enak, semuanya enak. Jajan asa gimana? Kenyang ya pokoknya mah. Tapi jajan tetap jajan. Terus malam juga sebelum tidur jajan. Kok seru banget. Jadi kata orang katanya menyeramkan. Salah. Katanya disiksa. Jauh dari kata disiksa jauh. Coba giginya open. Masih komplit, gak ada pukul-pukul. Ada tindakan fisik? Tindakan fisik paling juga enggak sih. Tapi kalau fisik push up juga. Itu push up kayak jalan jongkok. Sit up kalau misalkan bikin kesalahan. Tapi dibentak kan bentak mah juga. Ya. Dibentak mah ya wajar aja sih. Bener. Namanya juga. Masa ayo kamu tegap maju jalan nggak gitu ya? Bencong ya. Harus tegas gitu. Harus tegas kan biar nggak leha-lehe kan. Ayah bencong tuh udah dikirim. Ayah. Diri itu dibully kan. Terus? Ya tapi pas selesai dibully teh langsung dirangkul. Jadi sambil liuran, mana tong juga bencong atuh laki lain. Terus dirangkul, ayo ke masjid gitu. Jadi lelaki. Tapi jadi lelaki pas pulang nama jadi lelaki. Tangan ditanya, siap geraknya, siap gerak. Begitu selesai pendidikan, siap gerak. Wih, sabar. Bener. Saya tate. Ya. Ada jadi danton malah. Saya tate. Awal nama lapeuy. Hipu awal nama langsung ngeras. Langsung tas. Bahkan ada yang melehoy katanya sempet diceng-cengin di awalnya gitu kan, begitu pendidikan jadi komandan peleton. Danton tuh komandan peleton, berarti salah satu komandan yang di pasukan baris berbaris kemarin tuh yang tampil tuh. Coba ini yang kayak gini-gini yang nggak kesorot kamera tuh dianggap kayak nggak ada gitu kan. Padahal akhirnya baru diungkap ada uang saku, diem-diem datang malam gitu kan, uang saku minta gitu. apa aja dikasih, minta makan apa gitu kan, dianggapnya bercanda yang akhirnya mungkin ya balik lagi nganggap bercanda ya, asalnya letuk mie ayam nasi padang. Begitu datang waduh datang beneran gitu. Pada kaget ya. Dan Abdul ini kalau nanti penonton fullnya dia ini naik 10 kilo setelah 2 minggu di sana. Coba terus tadi ditekenin juga kan, enggak yang satu arah, mereka juga bisa berpendapat, bisa memberikan masukan, didengerin juga tuh kan. Terus punten penyiksaan sama sekali jauh katanya tuh. Maksudku evaluasi seperti ini nanya ke para siswa yang ibaratnya dilibatkan langsung di sana. Ini kan harusnya tugasnya yang itu. Ini malah dilakukan oleh TV, oleh artis gitu yang pengen tahu apa aja sih dalam. Sedangkan dari pihak yang itu ya aku nggak tahu mungkin sudah atau kayak gimana, tapi ya idealnya kalau udah ya rilis aja di sosmed apa hasilnya, siapa yang ngomong gitu. Kayak gini aja jelas gitu. Terus tadi aku ada salvok satu waktu katanya kan ya awalnya ngebully yang apa namanya yang melehoy gitu ya, tapi dirangkul, berarti kan itu udah nunjukin kalau mereka tuh sepositif vibe itu di dalam. Jadi bukan yang ngebully terus ngebully ngapain kamu banci-banci, nggak gitu, tapi kayak ayo kamu
kamu jangan lemes-lemes gitu, laki bukan gitu kan kalau salah tadi kan. Jadi kayak bener-bener dirangkul, ayo gitu. Bener, jadi bisa ngasih vibe yang positif. Nih kayak gini-gini nih, harusnya kan tugasnya yang gitu. Ini malah TV, konten kreator, terus artis yang pada nyari tahu, coba tolonglah. Jatuhnya jadi kayak kesannya kayak nggak mau tahu gitu ya, Mang, yang kesannya, ya kesannya. Siapa tahu sebenarnya kan emang iya gitu. Enggak, maksudnya emang iya, jadi iya ting. Ini kita lengkap ke next momennya, ini mantap juga meluncur. Ninyo, next momennya saat bareng Irfan, Abdul mencoba menelpon teman seangkatan waktu di barak nih. Balik lagi, Irfan pengen tahu, yuk tanya coba orang-orang lain, masa satu sampel doang. Ini beberapa sampel, ceki-ceki. Play. Siapa namanya? Ini Nopel, teman Nopel. Ya, siap. Kamu dari sekolah mana? Siap, dari SMK 1 Karawang. Meni langsung suap siap kamu teh. Kan diajarinnya gitu. Nopel mana orang Karawang, Nopel. Tong erakeun wae Nopel. Anak SMK 1 ternyata. Tolonglah si Nopel. Siap. Kamu dari sekolah mana? Siap, dari SMK 1 Karawang. Meni langsung suap siap kamu teh. Kan diajarinnya gitu. Oh gitu. Harus siap. Oh gitu. Ya. Kumaha happy di sana? Siap, happy ya. Oh gitu. Hayang kali itu deh itu. Mau kangen sama teman-teman. Jadi ngegengnya hanya. Aduh, enggak tua. Maksudnya ngegeng itu jadi kompak gitu. Oh iya, betul. Ya benar. Terus jadi jadi tentara ini atau pengen jadi apa? Siap jadi pengusaha. Wih, keren banget. Dengan disiplin tingginya. Ya, Pak. Geus teu baong deui kamu. Baong lah tua, baong. Emang sebelumnya kamu gimana baongnya? Balap liar. Balap liar. Balap liar. balap liar. Oh, balap. Mana orang Karawang baongna balap liar pasti di Jalan Baru. Mana Nopel, tolonglah. Tapi sekarang sebagai orang Karawang bangga sama si Nopel. Dulunya baong. Lanjut lagi. Lanjut. Balap liar. Ya. Terus nggak lagi sekarang? Siap nggak? Bisi maotnya. Bisi benang deh ya. Iya, enggak satu. Sip, atuh halusnya. Siap, Pak. Sok atuh Nopel, nuhun ya Nopelnya. Siap, Pak. Mantap Nopel. Ada, Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Auranya udah beda ya. Iya. Gila. Nopel udah dicek. Mana iya, Nay? Irfan. Siapa namanya? Naila. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siswa mana? SMA Nugraha. SMA Nugraha. Kemarin kamu ada perempuan, ada berapa orang di barak? Ada 7 orang. 7 orang, terus gimana tuh asa panggelis nah kamu teh? Hari kamu dimasukin barak gara-gara kenapa? Ini minum. Astagfirullahaladzim. Terus kumaha sekarang udah enggak lagi? Udah enggak, alhamdulillah. Kapok. Tapi di barak resepnya? Suka banget malah. Suka banget ya? Makanannya enak-enak ya? Enak dong. Ya, seru juga. Apa? Seru banget. Terus sekarang gimana? Nggak nakal-nakal lagi atuh ya? Enggak. Sok atunya nu bager kamu tehnya. Ya. Ya. Mau ngomong apa ke Kang Dedi? Apa ya? Mau pengen masuk lagi intinya, Pak. Terus kamu mau jadi apa? Jadi kawan? Mau jadi TNI aku. Beneran? Bener. Dulu sebelumnya mau jadi apa? Pengen jadi polwan. Dulu? Iya. Sekarang jadi TNI, nya sarua berarti kalau gitu nya. Berarti harus bener, harus pinternya. Iya. Ya sok atuh. Nuhun ya, sampai mana tadi? Ela nuhun ya. Iya. Sok nu bager. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah, waalaikumsalam. Basin. Nah ini lagi di mana? Lagi sekolah. Ya, lagi sekolah. Kumaha kamu di barak? Kamu SMA mana? SMA mana? Sekolah di mana? Di SMA Nugraha. Kemarin dikirim ke barak, kenapa kamu? Oh, dikirim ke barak gara-gara mabok. Aduh. Boleh juga tuh mana? Mabok jang naon atau buat apa mabok kamu tuh? Apa? Kenapa pakai mabok segala? Ya. Terus sekarang gimana kapok? Udah
enggak itu. Udah Udah baik sekarang. Udah baik sekarang mah. Udah baik. Udah baik, bagus ya. Jangan lagi-lagi ya. Ya, akan lagi. Ya udah. Ntar kalau itu dikirim ke Barak deh mau tapi ya. Koneksi nak. Nge-lag gimana mah? HP aja masih nge-lag di semabok. Udah kok gitu. Nuhunnya geus bager enak. Geus nge-lag lah. Gitu. Kalau saksinya cuma dari satu orang nggak afdol. Ternyata benar yang lain-lainnya juga pada senang, pada suka, pada ketagihan justru. Sip kok gitu. Nuhunnya dulunya. Tuh ini cerita dari anak muda diberikan kesempatan, pengalaman berharga, mengetahui kesalahan, merubah menjadi lebih baik, itu yang penting ya. Sok, gak usah dapat sentuhan dari KDM, gak usah jadi orang Jawa Barat saja, semuanya anak muda Indonesia jangan nunggu terpuruk dulu, terperosok, terjebak dan juga tidak bisa berubah, harus yakin akan terjadi perubahan. Yang mau merubah diri sendiri, betul? Ya, sok ngomong ke anak-anak muda lain. Punten. Ya jadi jangan nunggu jangan nunggu penyesalan, cepat-cepat berubah lah, jangan kayak aku juga, jangan. Beruntung kamu mah bisa dapat kesempatannya. Iya beruntung. Terus jangan ngelawan ke orang tua, itu yang paling penting mah guys, kerasa soalnya sama aku. Ya udah itu aja. Ya beda antara ngelawan dan nurutnya. Beda. Sok nuhun, dadah, assalamualaikum. Tuh. Malah Irfan Hakim yang evaluasi, yang nge-cross check gitu. Kan harusnya pihak sana yang katanya mengawasi gitu kan, evaluasi, harusnya cross check. Aku balik lagi disclaimer, memang nggak tahu pihak sana sudah melakukan apa belum gitu. Tapi ya idealnya kalau sudah melakukan ya rilis, dokumentasikan gitu, biar publik tahu gitu kayak gimana gitu. Karena sekarang di zamannya udah dokumentasikan, transparansi aja gitu. Iya, karena kan kalau dari tayangan yang tadi yang awal kita tonton gitu Mang, itu kan bilangnya cuman pas waktu seminggu pertama. Ya, seminggu pertama ada di sana, KPAI ke sana gitu kan. Terus evaluasi, pokoknya hentikan sementara evaluasi karena ini. Gitu. Nah, ini kan udah bisa dikunjungi nih anak-anaknya gitu, tanya satu-satu gitu kan, gimana, enak enggak, kalau kesannya segala macem tuh, gimana tuh kakak liar, tolonglah. Ini loh yang melakukan malah TV Trans 7, mantap Trans 7, TV Mamang gitu. Sama Irfan. Iya. Coba tolonglah. Ninyo, kita kasih nextnya meluncur. Ninyo, nambah lagi rezeki buat si Abdul ini ya. Tadi yang kita tahu dari undang di acara Trans 7 FYP ya nggak, terus lanjut diundang sama Irfan Hakim. Sekarang balik lagi ke Trans 7 di acara BTS Bercanda Tapi Santai yang mungkin rilisnya ya kalau nggak Sabtu ini, minggu ini, atau Sabtu depan, minggu depan gitu. Karena jadwalnya Sabtu Minggu. Kita lihat kayak gimana ini dari akun bapaknya Abdul. Ceki-ceki. Play. Alhamdulillah. Nepi Trans 7 deh ya. Haredang. Udah. Asli, aduh panas. Gerah gitu. Tuh, balik lagi ke Trans 7 lagi. Anak si Yomin, sob. Alhamdulillah. Jang. Kurang nepi ka Trans 7 deh ya. Pak Dedi. Anak didik Pak Dedi. Arahan Pak Dedi. Anak satu ngamprah. Anak didikan Dedi. Ngadua kalian ya, Trans 7. Bandung, Bandung. Sore. Jabar istimewa luar biasa, tetap semangat Aura. Tunjukkan semangatmu. Siapa kita? Kami, kader bangsa, berjiwa Pancasila, menggali potensi, meraih prestasi. Besa, Aura. Gila, jadi kebanggaan bapaknya ya, yang tadinya mungkin aduh pusing, ini anak bungsu aja si Abdul teh bungsu gitu. Anak bungsu teh gimana ini teh, ya tolonglah, ternyata sekarang jadi kebanggaan. Ini udah diundang udah 2 kali sama TV sama Irfan. Gak tahu pihak yang itu sudah ngundang atau belum untuk ditanya-tanya evaluasi. Coba tolonglah. Nih ada dokumentasi kenang-kenangan lagi nih meluncur. Tuh, liatin gaya si Abdul foto sama Bu Ayu Ting Ting. Coba Abdul. Coba ada hikmahnya ya, karena dia bandel masuk barak yang bapaknya awalnya nggak terima, begitu datang ke sana.
akhirnya mengerti, oh bagus ini programnya, terus lanjut, begitu beres diundang ke sana sini. Balik lagi diundang untuk dimintai pengalaman kayak gimana sih di sana, pada pengen tahu gitu kan. Sampai akhirnya coba. Kalau dipikir pernah kebayang nggak bisa foto sama Bu Ayu gitu. Mal kayak kebayang gitu. Coba ya Abdul. Mantap Abdul. Mantap. Tolong. Ini lastnya kita tutup dengan ini Nyo Meluncur. Cus. Nyo. Ya. Lastnya kita tutup dari sentilan dari Kang Dedi ya. Dari Instagramnya dengan caption anak-anak kita butuh cinta dan kasih sayang. Bukan teori dan kajian. Ya aura. Kayak gimana videonya ceki-ceki? Play. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, sadayana semuanya warga Jabar sehat selalu. Anak-anakku lekas mandi, sarapan ya. Dan ibu-ibunya semoga hari ini bisa memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya. Semoga yang bekerja hari ini mendapat kebahagiaan dalam pekerjaannya dan mendapat rezeki yang berlimpah. Yang belum mendapat pekerjaan jangan pernah putus asa. Setiap orang berusaha pasti ada hasilnya. Ada hal yang menarik yang saya lihat saat ini. Saat pendidikan bagi anak-anak di Barak TNI sudah selesai, yang saya sebut pendidikan kebangsaan, dan hasilnya sudah terlihat dipublikasikan, dan orang tuanya sudah merasakan, berbagai media sudah mewawancarainya dan bagaimana keadaan mereka hari ini. Dan juga ada antrian ribuan orang yang ingin menitipkan anaknya mengikuti pendidikan tersebut. Tapi orang-orang pinter di Indonesia setiap hari silih berganti memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan kritik bahwa pendidikan itu harus dihentikan. Tetapi yang paling menarik adalah seolah-olah pendidikan barak militer itu sesuatu yang sangat luar biasa yang akan merusak bangsa ini. Padahal hasilnya justru memperbaiki kondisi bangsa. Walaupun ada yang mengatakan jangka pendek, tidak ada masalah apa-apa. Kalau orang dalam keadaan sakit darurat ya harus dilakukan tindakan jangka pendek, karena kalau dibiarkan akan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan kepada kantor Kemendiknas atas dugaan korupsi digitalisasi pendidikan yang terjadi mungkin sekitar 7 tahun yang lalu dengan nilai kerugian negara diperkirakan sekitar 10 triliun atau di bawah 10 triliun. Saya tidak tahu berapa jumlah persisnya. Semua orang seperti tidak peduli, diam, dan seolah-olah itu tidak penting. Padahal menurut saya ini jauh lebih penting. Karena rusaknya sistem pendidikan Indonesia dan rusaknya mentalitas anak-anak karena kita terlalu fokus pada proyek, abai pada rasa dan cinta yang dimiliki anak kita. Sehingga anak-anak kita hari ini itu adalah korban dari sebuah sistem yang harus segera dibenahi. Anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan baik manakala sistem pendidikan kita hanya didasarkan pada aspek anggaran, hanya didasarkan pada jumlah biaya, hanya didasarkan oleh ambisi untuk memperbanyak proyek di pendidikan, bukan didasarkan pada cinta, rasa, keikhlasan, nilai yang dikembangkan antara sistem, guru, dan anak-anak kita. Semoga ini menjadi bahan renungan kita. Bukan berarti saya menganggap diri saya baik, tapi tidak. Minimal mari kita peduli. Anak kita perlu cinta kasih, anak kita perlu tindakan, bukan hanya sekedar hayalan atau kajian. Assalamualaikum. Hayalan. Iya ya harus fair play tuh. Ini ada yang mau ngebenerin diberisikin. Nah, ada yang ngekorup budget pendidikan gitu. Nggak ada tuh diberisikin gitu. Coba tolonglah. Ya jadi pusing Iroh. Tolonglah. Coba menurut Santi People ini harus dihentikan sementara untuk dievaluasi atau lanjut weh gitu. Coba. Pusing aku teh pusing gitu. Aku pikir kayak udah adem ayem. Ternyata enggak semalam. Aku ngeliat, masih tetap kekeh minta dihentikan evaluasi. Anak-anaknya happy tadi, happy bahkan pengen lagi gitu. Coba tolonglah. Lanjut di komen aja lah liar. Coba. Kadang kalau ngomongin si yang itu masuk ke emosi ngomong teh tolonglah ya. Sementara segini dulu, besok ada update apa kita gaskeun. Sepakun nampaknya juga bobo dengan nyenyak ya, belum bangun. Berarti sekarang kita meluncur ke setting super thanks. Luncur. Cus.
Yo, Yes. super thanks sekali ini dari video kemarin ada tuh. Ada 2. Ada tuh. Yang pertama kita buka dari Saniate. Persikas membentang spanduk segede itu dan teriak-teriak di acara yang harusnya hikmat, nggak sopan banget. Wajarlah Bapak Aing marah. Kalau emang mau menyampaikan undek-undek ya cari waktu lain atuh. Tapi sekarang sepertinya udah clear, udah diundang sama Kang Deddy, mungkin rilis hari ini atau nanti malam videonya gitu ya. Lasnya disambut sama Hans. Itu kemungkinan yang komen begitu Buzzer Mang, karena Regen pernah bilang di podcast kalau Buzzer itu nyewanya murah dan dia pernah nyewa buat komen di video lagunya GJLS. Kemungkinan ya kan, namanya juga dugaan. Kalau ini benar ya tarik siapa yang nyewanya gitu. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu Bolos si Pak Kuning yang congkak. Kalau super tank 1-2 mah nggak mau bangun dia, sumpah congkak banget. Coba tolonglah. Dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.